Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak, baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu secara umum dapat diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan diharapkan dapat menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memulai. Pendidikan pada dasarnya hanya sebuah tuntunan. Meskipun begitu, pendidikan juga harus memperhatikan kodrat keadaan pada setiap anak. Ibarat dalam menanam, walaupun benih yang kita gunakan kurang baik, jika dipelihara, dipupuk, disiram, dan mendapat sinar matahari yang baik, maka tanaman itu akan tumbuh menjadi baik. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Anak akan mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sesuai dengan kodrat zaman saat ini, anak diharapkan memiliki keterampilan abad 21. Berdasarkan kodrat alam, setiap anak memiliki budaya masing-masing sesuai dengan daerah asalnya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa keyakinan yang saya miliki. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, hanya sebatas mentransfer pengetahuan kepada murid. Ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya menganggap murid sebagai kertas kosong, sehingga pendidiklah yang mengisi kertas yang kosong sesuai kehendaknya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat. Banyak pemahaman dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Pemahaman baru yang saya dapatkan ini seolah mempertajam pengetahuan saya yang sudah lama tidak terasa. Selama ini saya menganggap murid adalah objek, sehingga guru adalah sumber pengetahuan yang harus dipelajari murid. Saya sadar bahwa di dalam mendidik, saya tidak hanya mentransfer pengetahuan saja. Seharusnya dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan memiliki budi pekerti luhur. Dan saya mulai menyadari bahwa bukanlah kertas yang kosong, tetapi kertas yang sudah memiliki tulisan yang samar-samar. Dan tugas pendidik adalah untuk menebalkan tulisan tersebut. Jika tulisannya mengandung hal yang baik, maka tulisannya perlu ditebalkan. Sebaliknya, jika tulisannya mengandung hal yang tidak baik, maka tidak perlu ditebalkan. Adapun hal yang segera dapat saya terapkan pada pembelajaran di kelas, yaitu saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya akan menuntun dan tidak menuntut murid sesuai keinginan saya. Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya juga akan memberikan pilihan kepada murid untuk memilih cara belajar yang mereka senangi. Ketuntasan materi bukanlah hal yang paling penting, tetapi memahami karakteristik murid dalam belajar menjadi hal yang lebih penting. Dalam pembelajaran, saya akan mempertimbangkan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan
dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid yang relevan dengan konteks kebudayaan lokal. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.